Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas tentang momen inersia. Oke, sekarang kita belajar tentang momen inersia. Apa sih yang dimaksud dengan momen inersia? Jadi momen inersia ini adalah sifat kelembaman suatu benda yang berotasi. Jadi kelembaman itu adalah jika tidak ada gaya-gaya luar yang bekerja, maka benda itu akan tetap bergerak, melingkar ya. Karena di sini kita bicara momen inersia artinya berotasi. Jadi ada misalnya suatu roda, ya, lalu ada partikel di sini misalnya. Partikel bermassa M. Ini porosnya. Maka bisa dikatakan kalau ini adalah jaraknya R, momen inersia itu adalah sifat kelembaman suatu benda berotasi disimbolkan I. Itu adalah perkalian antara massanya dengan jarak dari benda tersebut ke poros putarannya. Ini kan poros putarannya. Gitu ya. Maka I ini adalah momen inersia benda. Satuannya adalah kilogram. Ini mr kuadrat ya. Jadi I itu M kali R kuadrat. Jadi momen inersianya adalah kilogram meter kuadrat. Di mana M-nya adalah massanya kilogram dan R-nya adalah jarak benda dari poros, gitu ya, dari porosnya, yaitu satunya meter. Nah, jadi disimbolkan I, momen inersia, I besar. Oke. Nah, jika massanya itu lebih dari satu, ya, jadi misalkan ada benda di sini, ada benda di sini, ya, kemudian ini porosnya, lalu ada benda lagi di sini, jaraknya, ya, ini berbeda-beda. Misalkan ini adalah M1, kemudian ini adalah porosnya, ya, ini poros putarnya, maka ini M1, maka ini sebagai R1. Oke, dia harus tegak lurus ya, jari-jarinya, jari-jari putarannya. Maka kalau ini sebagai M2, maka ini sebagai R2. Ini tegak lurus ya, ini jadi tegak lurus. Kalau ini M3, maka ini sebagai R3. Sehingga momen inersianya juga merupakan suatu sigma, ya. Penjumlahan yaitu sigma M kali R kuadrat. Sehingga kalau diuraikan berarti M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya. Sampai bendanya sampai M yang ke N, kemudian R, N kuadrat. Nah, ini adalah penjumlahan momen inersia untuk beberapa benda yang berputar pada porosnya. Oke, coba kita bahas contoh soalnya di sini. Jadi ada beberapa benda, misalkan ada benda di sini, ini adalah batang ringan gitu ya. Kemudian porosnya adalah seperti ini, porosnya seperti ini, diputar. Oke. Misalkan ini adalah 20 cm, ini juga 20 cm. Ya. Nah, kemudian di sini misalkan 45 derajat. Maka kalau saya tuliskan M-nya di sini adalah 0,5 kg. Di sini juga M-nya adalah, saya tuliskan misalnya di sini 1 kg gitu. Ya, oke.
Jadi ada massa 0,5 kg dan 1 kg. Ini porosnya. Poros putarnya adalah yang garis kuning. Pertanyaannya adalah tentukan momen inersia sistem. Oke. Artinya sistem berarti di sini dua benda ini, gitu ya. Karena lebih dari satu benda. Nah, berarti yang dimaksud dengan R-nya kan nanti I itu adalah, karena ini dianggap suatu partikel, berarti kan nanti ada M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. Nah, jari-jari itu harus tegak lurus. Jadi nggak mungkin yang 20 cm. Karena ini ada sudutnya. Maka yang dimaksud dengan R dari sini ke sini, itu adalah R-nya. Kalau ini benda 1, maka ini R1. Maka kalau ini benda 2, maka dari sini ke sini adalah R2. Jadi ini harus tegak lurus ya. Gitu. Oke. Nah, karena ini sudutnya 45 derajat, berarti bisa kita tuliskan di sini untuk R1-nya ya. Ini kan depan sudut dari 45 derajat, berarti R1-nya itu adalah 20 cm kali sin 45 derajat. Berarti 20 dikalikan sin 45 adalah setengah akar 2. Berarti 10 akar 2 cm. Ini harus dijadikan meter, berarti 0,1 akar 2 meter. Oke. Nah, karena ini juga jaraknya sama, 20 cm, maka R2-nya juga akan sama, yaitu 0,1 akar 2 meter. Oke. Nah, maka kita masukkan ke rumus persamaan ini, momen inersianya. Jadi M1-nya adalah 0,5 kg, ya udah satuannya SI, masanya. Kemudian dikalikan dengan R1 kuadrat. Nah, R1-nya 0,1 akar 2 kuadrat ya. 0,1 akar 2 kuadrat. Kemudian ditambah M2-nya. M2-nya adalah 1 kg. R2 kuadrat. R2-nya pasti sama juga. 0,1 akar 2 dikuadratkan. Oke. Jadi di sini bisa kita tuliskan 0,5 dikalikan akar 2 dikuadratkan itu kan berapa? 2. Ini 0,01 dikalikan 2. Ditambah 0,1 dikuadratkan 0,01 dikalikan 2. Gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini kalau 2 kali 0,5 kan 1 ya. Berarti 0,01 ditambah 0,02 berarti 0,03 kilogram meter persegi. Ini adalah momen inersia sistem dari kedua benda tersebut. Oke, sekarang kita akan pelajari tentang momen inersia benda tegar. Oke. Jadi yang dimaksud dengan benda tegar di sini adalah ukuran benda yang diperhitungkan. Artinya ada panjang, ada ukuran lebar atau panjangnya gitu ya. Jadi untuk yang pertama misalkan ada suatu silinder tipis ya. Silinder tipis gitu. Di sini panjangnya L. Panjangnya L, oke. Dari ujung sini sampai ujung sini itu panjangnya L. Dan bermassa M. Ya, M besar misalnya. Kemudian diputar pada pusat massanya. Nah, diputar seperti ini. Artinya panjang di sini sama dengan panjang di sini. Artinya setengah L, ini setengah L. Maka momen inersia batang tersebut itu adalah 1/12 mL
kuadrat. Di mana M besarnya adalah massa batangnya, L-nya adalah panjang batangnya. Nah, jika batangnya ini diputarnya pada ujungnya, jadi pada ujung, panjangnya tetap L, gitu ya. Jika diputarnya di sini, oke, maka momen inersia batang tersebut adalah 1/3 M kali L kuadrat. Lalu ada lagi, misalkan bendanya itu adalah berbentuk pelat ya, atau lempengan gitu. Seperti ini. Dari sini misalnya lebarnya adalah A, kemudian panjangnya adalah B, lalu diputar pada poros tengah. Jadi kalau ini saya buat diagonalnya, maka porosnya itu di sini, ya. Kita buat porosnya. Ini diputar seperti ini, ya. Maka ini batang ya. Apa maksudnya? Ini adalah padat ya. Pejal gitu ya, padat pejal. Nah, maka untuk momen inersia pada benda ini adalah setengah kali masanya dikalikan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Kemudian untuk misalnya silinder pejal. Untuk silinder pejal, ya seperti ini misalnya saya gambarkan. Nah, seperti ini porosnya gitu ya. Jadi porosnya melalui sumbunya, sumbu dari silinder pejalnya, kemudian diputar seperti ini. Maka momen inersia untuk silinder pejal, di sini saya tuliskan silinder pejal dengan jari-jarinya adalah R besar, maka momen inersianya adalah setengah M R kuadrat, ya, bermassa M. Ini porosnya melalui sumbunya ya, tengah-tengah itu. Oke. Untuk bola pejal, jadi kalau untuk bola pejal, ya, jadi bola pejal, ya, anggap saja ini bola pejal ya. Kemudian berputar pada poros pusatnya, di sini. Berputar seperti ini. Kemudian berarti jari-jarinya ini R, maka bola pejal momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, itu adalah beberapa momen inersia benda tegar. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di buku fisika, itu tabel beberapa benda tegar akan disajikan di situ. Oke Sobat Edson, sekian dulu video materi momen inersia. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!